Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini kita akan belajar bersama menentukan penyelesaian dari program linear dengan cara aljabar. Oke, kita langsung saja. Untuk yang pertama, kasus maksimisasi atau mencari nilai Z yang maksimum. Ya, jadi di sini ada contoh 1, ada Z yaitu 4x1 plus 5x2 dan ada dua persamaan di sini ya. Ini sebagai persamaan pertama dan ini sebagai persamaan 2, dan ini batas nilai dari variabel x1 yang lebih dari sama dengan 0 atau sama dengan 0 dan x2 yang lebih dari atau sama dengan 0. Nah, tahap pertama untuk menentukan solusinya, kita melakukan select variabel, yaitu menambahkan variabel baru ya, satu variabel untuk satu persamaan itu di sebelah kiri dari pertidaksamaan itu ya. Karena di sini ada 2, maka persamaan pertama kan ini sampai x2 ya, berarti untuk persamaan pertama itu ditambahkan dengan x3 dan ini ditambah dengan x4 di sebelah kiri ya. Lalu nilai pertidaksamaan ini diubah menjadi sama dengan ini, jadi 3x1 2x2 plus x3 sama dengan 12 dan ini tambah x4 sama dengan 18 untuk persamaan kedua. Nah, pertidaksamaan tadi kan menjadi sebuah persamaan, maka disebut persoalan program linear yang standar. Nah, tadi untuk nilai Z-nya berubah seperti ini. Nah, tadi kan bentuk awalnya ini ya, karena tadi persamaan pertama dan kedua ditambahkan dengan variabel baru yaitu x3 dan x4, maka ini juga harus ditambah yaitu dengan koefisien 0, karena tadi x3 kan jangan pas sebenarnya tidak ada, yang ada cuma x1 dan x2 ini sebagai variabel tambahan, maka nilainya 0 koefisiennya, dan x4 juga 0 yang ditambah. Misalkan ada x5 maka nanti tambah 0 x5 seperti itu. Lalu jangan lupa batasnya tadi sampai x2, maka karena ditambah x3 ini 4, maka ada tambahan x3 lebih dari atau sama dengan 0 dan x4 lebih dari atau sama dengan 0 ya. Lalu kita mencari variabel yang nilainya 0 gitu ya, yang harus 0. Lalu nanti kita mencari kemungkinannya. Nah, tahap yang pertama tadi kan mencari variabel yang bernilai 0, menentukan berapa, apakah 1 atau 2 atau 3. Nah, ini rumusnya yaitu n dikurangi m. N dikurangi m. N itu apa? N itu adalah variabel dan m adalah persamaannya. Ini m persamaan, banyak persamaan. Ini untuk banyak variabel. Jadi banyak variabelnya ada 4, yaitu x1 sampai x4 dan persamaannya ada 2. Maka 4 dikurangi 2 ada 2, nilai yang harus 0. Nah, berarti ada 2 ya, apa bisa x1 atau x2 atau x1 x3 x2 x4 atau dan terusnya itu ya. Nah, itu sebelum kita mencari solusi, ini ada beberapa istilah yang harus dipahami. Yang pertama, ini adalah variabel yang diperoleh dari m persamaan disebut variabel dasar ya, atau basic variable, sedangkan pemecahan disebut pemecahan dasar atau basic solution, pemecahannya ya. Nah, pemecahan yang memenuhi syarat pembatasan tuh ini pembatasannya. Jika variabelnya bernilai positif maka atau non negatif disebut pemecahan visible. Jika negatif maka tidak visible. Ini ya, tidak visible dan visible, pemecahan visible. Nah, untuk pemecahan visible merupakan pemecahan dasar. Maka disebut pemecahan dasar visible. Ya, jika pemecahan visiblenya pemecahan dasar itu dari sini. Ini variabel yang
dari M persamaan tersebut dinamakan variabel dasar. Nah, oke. Yang berikutnya kita menghitung banyak persamaan yang mungkin itu dengan kombinasi. Ini K, ini kombinasi, dimana N tadi itu adalah banyak variabel dan M adalah banyak persamaan. Ini ya, tadi N nya ada 4 dan M nya 2, maka dengan kombinasi ketemu nilai 6. Nah, jadi di sini kita dapatkan ada 6 buah pemecahan dasar atau basis. Nah, yang dipilih nanti adalah yang visible, ya. Lalu nanti nilainya dimasukkan ke Z ini untuk mencari nilai yang optimal atau yang maksimal. Pemecahan dasar visible ini merupakan pemecahan optimal ini, dan nilai Z maksimal. Nah, ini kombinasi itu untuk membantu kita menentukan banyak kemungkinannya. Kan tadi ada kita ketemu ada 2 variabel yang 0, ya kan, dari variabel yang 0. Nah, 2 variabel ini yang mana? Berarti kita dengan kombinasi ini terdapat ada 6 kemungkinan. Yang pertama bisa X1 X2 0, X1 X3 atau X2 X3 dan seterusnya ini. Ya, jadi ada 6 ini. Jadi ini 2 variabel ini dicari dengan rumus tadi itu ya, N dikurangi M untuk menentukan berapa variabel yang 0, lalu dibantu dengan kombinasi untuk mencari kemungkinannya. Nah, di sini X1 0 dan S2 0 untuk kemungkinan yang pertama, maka kita langsung substitusikan. X3 ketemu 12 dan X4 ketemu 18 dari persamaan ini. Tadi pemisalan yang pertama ini 0 ya, nilainya 0, ini nilainya 0, ini 0, 0, maka X3 di ketemu 12, X4 18. Lalu substitusi di sini, jadi X1 0, ini pasti 0 karena 4 kali 0 0, 5 kali 0 0, lalu ini 0 dikali 12 berarti ya, ini 0 dikali 18, 0 semua, berarti akan nilai Z-nya adalah 0. Ini lalu diuji juga yang kedua 3 dan seterusnya ya sampai 6 ya, jika X1 0, X3 0. Nah, sini ketemu X4 yang nilainya negatif 6, maka dia tidak visible, jadi kita tidak bisa menghitung nilai Z-nya sudah. Terus yang berikutnya 3 dan seterusnya itu ya. Nah, untuk yang pertama, misalkan ini visible yang pertama, maka dinamakan dengan Z1 jadi ini. Lalu visible yang kedua dinamakan Z2, Z3 dan berikutnya sampai Z4. Oke, sampai yang terakhir ya, yang ketemu visible terakhir dari 6 kemungkinan ini. Misalkan ada 8, misalkan ada 5 visible, berarti nanti sampai 5 gitu ya. Nah, dari sini nilai maksimalnya adalah 23 ya. Berarti yang kita gunakan tetap X1 dan X2 ini karena variabel dasarnya aslinya itu ya, yaitu X1 X2 ini yang kita gunakan. Misalkan ketemu misalkan di sini X1 0, X4 0, lalu misalkan di sini X ketemu X3 5, lalu X2 3 misalkan, maka tetap yang kita ambil adalah yang asli dari, bukan yang tambahan. Berarti X2 3 dan S1 sama dengan 0. Di S4 dan S3 ini sudah kita abaikan. Sini Z nya 23, lalu untuk X1 dan X2 nya ini S1 nya 2, S2 nya 3 itu, maka artinya barang A dan B masing-masing diproduksi dengan 2 satuan dan 3 satuan. Itu tadi untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua ini kebetulan sama, di sini ada 2 variabel, maka dengan langkah yang sama ditambahkan S3 dan S4 ya. Dan untuk persamaan pertama dan persamaan
X2 ini fungsi kendalanya, batasannya juga ditambahkan. Ini nilai Z-nya, jadi tambah 0x3 dan 0x4. Sini mencari nilai maksimal. Lalu karena kebetulan sama di sini ya, variabelnya ada 2 dan persamaan variabelnya ada 4 dan persamaan ada 2, kemungkinannya ada 6. Gini. Lalu di sini ditunjukkan ya, untuk di buku ini ditunjukkan cara perhitungannya. S1 S2 0, disubstitusi ke X3 ketemu 6, S4 ketemu 4, substitusi ke Z1 nilainya 0. Lalu S1 S3 0, ternyata sudah ada X4, ini negatif 4, maka sudah tidak usah dihitung ya, karena X4 nya negatif, maka dia tidak visible. Itu yang berikutnya X3 4 5 dan 6 ini kebetulan dia memerlukan eliminasi, maka bisa kalian eliminasi. Jika langsung ketemu tidak usah tadi ya, seperti tadi langkahnya hampir sama, cuman yang ini tidak menggunakan tabel, jadi kalian bisa menggunakan tabel, jadi hitungannya di oret-oretan atau langsung seperti ini juga boleh. Sini ke Z6 ya, ditemukan untuk Z6 ini nilainya maksimum. Nah, yang membedakan jika tabel ini dengan cara tabel itu yang visible yang kita beri nama Z1, Z2, yang tidak visible kita tidak beri nama. Di sini untuk perhitungan, setiap perhitungan itu kita beri nama. Ini Z1 walaupun Z2 yang kedua kan, kemungkinan yang kedua yang untuk yang S1 dan S3 sama dengan 0, S4 nya kan negatif, kan tidak dihitung, tetap diberi nama Z2 itu. Jadi terserah kalian mau menggunakan yang mana, mau pakai tabel atau tidak. Di sini diketahui bahwa nilai yang terbesar adalah 32/5 ya. Untuk nilai X1 nya 12/5 dan S2 nya 2/5, itu yang Z maksimalnya ya, Z dari Z6 itu jadi hampir sama dengan yang contoh 1, cuman beda cara pengerjaan dengan tabel. Yang contoh 1 dan kedua langsung perhitungan. Ini masalah 3, contoh 3 maksudnya ini ada 3 variabel dan 3 persamaan sini, maka berarti yang pertama ini kan sampai X3, maka nanti di sini sebelah kiri ini ya ditambah dengan X4, ini berarti ditambah dengan X5, dan ini ditambah dengan X6. Ini sama untuk Z nya berarti 0x4, 0x5 dan 0x6. Ini bukan X1 tapi XI lebih dari 0 atau sama dengan 0. Untuk I nya ini ya 1 2 3 4 5 6. Sama saja dengan penulisan X1 lebih dari atau sama dengan 0, X2 lebih dari atau sama dengan 0, sampai X6 ya lebih dari atau sama dengan 0. Ini sama saja. Lalu karena tadi ada 6 variabel ya, jadi X1 sampai X6, lalu ada 3 persamaan, ditemukan bahwa dari kombinasi tadi ada 20 pemecahan. Lalu ini ada 3, kenapa? Karena tadi 6 dikurangi 3, ada 3 variabel yang harus 0 ya, dan ada 20 kemungkinan di sini. Nah, kemungkinan yang pertama ditemukan X4 14, 5 10 dan 6, X6 16 ya, visible dan terusnya. Jadi langkahnya sama, cuman di sini lebih banyak sampai 20. Itu nanti kalian cari nilai yang maksimal untuk tabel yang diberi nama hanya yang ketemu visible saja ya. Di sini kebetulan bagian terakhir yang berapa nih, 20 ya, urutan yang ke-20, 71/4 ini, X1 nya 17/4, S2 15/4, dan S3 3/4. Sama seperti sebelumnya, S4 S5 S6 yang merupakan tambahan sudah kita tidak anggap, yang variabel yang asli itu yang kita gunakan itu.
Itu untuk yang kasus maksimisasi. Yang berikutnya kasus minimisasi. Ini persamaannya ya. Lalu untuk Z minimum ini yang beda di sini. Kalau untuk minimum itu diberi nama ini surplus variables, yaitu dikurangkan dengan sebuah variabel ya yang diletakkan di sebelah kiri dari pertidaksamaan ya. Jika tadi untuk maksimal ya tadi diberi nama diberi nama select variable, dan untuk minimal diberi nama surplus variable. Membedakan hanya tadi select variable itu menambahkan variabel baru, jika surplus variable dikurangkan dengan variabel baru. Nah, langkahnya yang lainnya sama. Nah, tadi ini dikurangkan ya. Jadi di sini ini dikurangkan X3 dan X4. Ini juga untuk Z-nya sama, tetap positif ditambah. Bukan positif, maksudnya ditambahkan. Jadi walaupun persamaannya yang ini dikurangkan, Z-nya tetap ditambah. Ini sama batasannya, kebetulan sama. Ini ada 2 variabel dan 2 ada 4 variabel dan 2 persamaan. Maka ada 6 kemungkinan. Karena minimum, berarti kita cari yang nilai terendah. Sini 8 ya, kebetulan. X1-nya 1 dan X2-nya 1. Itu berikutnya untuk yang 3 variabel juga sama, ditambahkan masing-masing persamaan ya dengan variabel baru. Ini min X4 untuk persamaan pertama, min X5 dan min X6 untuk persamaan 2 dan 3. Nah, ini ada kesalahan, ini harusnya 0 dan ini 0. Nah, kebetulan sama dengan contoh maksimal tadi, berarti ada 20 nih ya, ada 20. Caranya juga sama, cuma nanti dicari nilai Z yang minimal. Kebetulan di sini Z berapa nih? Z 230. Oh, ini bukan, ini 19 ya. Yang ke 19 ini Z-nya bukan 19, tapi Z6. Dimana X1-nya ini 5/6, X2-nya 2/3, dan X3-nya 0. Nah, jadi yang 5, 6, dan 4 tidak kita gunakan karena variabel yang asli yang kita pakai. Nah, akhirnya selesai. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.